Gunung Lawu menyimpan pesona alam yang sangat memukau. Lokasi tepatnya di Karanganyar, Jawa Tengah, Magetan dan Ngawi, Jawa Timur. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Untuk jalur pendakian Lawu via Candi Ceto, berada di lokasi Karanganyar, Jawa Tengah. Yap, kita mau mendaki Gunung Lawu via Ceto. Tapi sebelum kita mulai, pastiin kalian sudah subscribe, like, dan komen. Cheers! Lawu via Ceto! Oke guys, sebelum kita mulai pendakian, kita berdoa dulu. Semoga diberikan kelancaran, keselamatan, bisa kembali ke rumah dengan selamat. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. 1, 2, 3. Lawu, ayo! Oke, kita start ini jam 7.53 di ketinggian 1469. Let's go. Dalam pendakian jalur Candi Ceto, ada beberapa pos yang akan dilewati, antara lain pos 1 Mbah Branti, pos 2 Brakseng, pos 3 Cemorodowo, pos 4 Penggik, pos 5 Bulak Peperangan, pos 6 Gupakan Menjangan, Pasar Dieng, Hargodalem, dan Puncak Lawu, Hargo Dumila. Gunung Lawu termasuk dalam list 10 gunung tertinggi di Jawa. Lebih tepatnya dalam peringkat ke-6 dengan ketinggian 3.265 mdpl. Dalam pendakian Gunung Lawu, para pendaki akan dimanjakan dengan view sunrise dan sunset yang indah. Juga hamparan lautan yang menakjubkan, apalagi hutan dan perbukitan sabana yang hijau. Jika cuaca sedang cerah, gunung-gunung tertinggi di Pulau Jawa juga bisa terlihat dengan jelas di puncak. Jadi jangan heran kalau pendakian Gunung Lawu memang sangat diminati. Namun tidak hanya para pendaki yang datang ke sini. Khususnya di bulan Suro dalam kalender Jawa, Gunung Lawu menjadi tujuan para peziarah dari berbagai kelompok. Sampai saat ini, ada beberapa jalur pendakian di Gunung Lawu. Jalur pendakian Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Tahura atau Tambak, Singolangu, dan Jogorogo. Wah, sumber air. Wow. Nice. Tempat apa? Moksa. Oh, di sini. Di sini juga termasuk salah satunya. Gunung Lawu seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah mistis di dalam dunia pendakian. Hingga saat ini, masih juga belum ditemukan asal-usul mengapa gunung ini bisa terkenal sebagai gunung angker di Pulau Jawa. Tapi satu hal yang pasti, kisah di balik Gunung Lawu ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang terakhir, Prabu Brawijaya kelima. Oke, ini jam 8.29, kita udah jalan 45 menit, ketinggian 1624. Ini dingin alami ya? Iya, dingin beda. Ini semangka kalau makan di gunung 1000 kali lipat lebih enak daripada semangka biasa. Serius. Segar. Gila, segar banget.
Sebuah kenikmatan ya. Oke guys, kita udah nyampe. Ini pos 1. Ya, namanya pos 1 Mbah Branti. Kita udah jalan 1 jam 5 menit nyampe di pos 1. Tinggian 1692. Kisah di balik Gunung Lawu berkaitan dengan keberadaan kerajaan Majapahit yang terakhir, Prabu Brawijaya kelima. Ketika kerajaan ini berada dalam keruntuhan, Sang Prabu mengasingkan diri untuk mokso dan menyendiri. Suatu malam, Sang Prabu mendapat petunjuk bahwa kelak Majapahit akan runtuh dan digantikan dengan kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, anaknya sendiri. Sang Prabu memutuskan untuk keluar dari istana bersama abdinya yang setia, Ki Sabdopalon. Sebelum sampai di puncaknya, mereka bertemu dengan 2 orang kepala dusun yang bernama Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Mereka mengikuti Raja Brawijaya bersama-sama karena tidak tega melihat rajanya sendirian dalam kesedihannya, dan mereka terus berjalan menuju puncak Hargodalam. Di tengah perjalanan, sang raja berkata pada abdinya yang setia bahwa sudah saatnya ia mundur dari permasalahan dunia ini. Sang raja mengangkat Dipa Manggala menjadi penguasa Gunung Lawu. Ia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk gaib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai Gunung Wilis, dari selatan sampai pantai selatan, dan dari utara sampai ke pantai utara. Abdi ini diberi gelar Sunan Gunung Lawu. Sementara abdinya yang lain yang bernama Wangsa Manggala diangkat sebagai patihnya dan diberi gelar Kiai Jalak. Setelah Prabu Wijaya menyampaikan pesan kepada pengikutnya, lalu Sang Prabu menghilang. Bahkan, jasadnya sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Dengan keputusan yang menyedihkan tersebut, Ki Sabdopalon tak kuasa menahan kesedihan Sang Prabu. Ia pun pamit untuk berpisah dengan Sang Prabu dan naik ke Hargo Dumiling. Ki Sabdopalon juga ingin pamit meninggalkan dunia ini. Ia ingin pergi moksa ke puncak Hargo Dumiling dan meninggalkan Sang Prabu di sini. Sabdopalon menjadi pelindung dan penjaga raja-raja tanah Jawa. Sampai bro, pos 2. Cepet ya. Pos 2. Oke, sekarang jam 9.27, kita udah jalan 1 jam 42 menit di ketinggian 1917. Gunung Lawu termasuk gunung yang penuh dengan berbagai kisah misteri. Kisah misteri Gunung Lawu masih dipercayai oleh masyarakat sekitar, dan beberapa kisah yang belum terpecahkan, antara lainnya gunung yang memiliki nyawa, pasar Dieng atau pasar setan, burung jelmaan Kiai Jalak, pantangan memakai baju hijau, dan pantangan mendaki dalam jumlah ganjil. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nih, dimulai dengan yang pertama dulu. Percaya atau tidak, konon Gunung Lawu masih dipercaya sebagai gunung yang memiliki nyawa. Singkat katanya, setiap perkataan yang diucapkan dari pendaki akan terdengar. Jika ada perkataan kasar atau kurang sopan, kemungkinan adanya kejadian sial yang bisa menimpa orang tersebut. Tapi yang namanya mendaki di gunung manapun, sudah sebaiknya dan sepantasnya pendaki menjadi tamu dengan menghargai dan menjaga etika dengan baik. Gunung Lawu juga punya kisah misteri Pasar Dieng atau Pasar Setan. Dan gak jauh berbeda dengan kisah Pasar Dieng di Jawa Timur, Gunung Arjuno. Jika lewat jalur Ceto, katanya sih jangan heran kalau akan mendengar suara-suara layaknya kerumunan pasar yang sedang bertransaksi seperti ramainya di sebuah pasar. Namun, suara tersebut akan hilang menjelang subuh. Ada juga yang mengatakan bahwa tumpukan batu yang tersusun seakan menyerupai sebuah lapak atau kios pasar tempat bertransaksi. Konon yang menjual itu bukan seorang manusia, melainkan penghuni Gunung Lawu yang berada di Pasar Setan itu. Pos 3. Sampai. Bang. Nah, ketemu di sini. Iya. Ada jenderal. Enggak lah. Ada jenderal.
Namanya Wiranto, beneran. Apa kabar? Baik bang. Sehat-sehat. Iya. Berapa orang? Ini 5 orang. Sama tim 4 lagi ya? Tim 4 lagi. Tim 4. Oh, iya. Mau camp di mana ini? Camp Kita di Gupa Gumpak Penjangan. Gupa Menjangan. Iya. Berapa lagi? 2. 1, 2, 3. Sebelum melanjutkan pendakian ke pos 4, sebaiknya untuk mengisi kembali ulang suplai air minum di pos 3 Cemorodowo. Karena di saat musim kemarau, genangan air atau telaga kecil di area camping Gupak Menjangan belum tentu ada. Para pendaki maupun masyarakat sekitar Gunung Lawu masih percaya dengan adanya sosok Kyai Jalak yang menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Kabarnya, burung ini akan menampakkan diri apabila pendaki yang datang dengan niat baik dan kedatangannya akan disambut. Ada juga yang mengatakan, kalau misal pendaki sampai tersesat, burung jalak ini yang akan menunjukkan kembali ke jalan utama. Di sini masih dipercayai ada larangan memakai baju warna hijau. Jika memakai baju warna hijau, kemungkinan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersesat. Berbeda dengan larangan di Gunung Arjuno untuk tidak memakai baju warna merah. Pantangan mendaki dalam jumlah ganjil juga dipercaya tidak hanya di Gunung Arjuno, tapi juga berlaku di Gunung Lawu. Konon, jika jumlah pendaki ganjil, akan ada yang menggenapkan dari makhluk lain. Ini memang bukan aturan yang dibuat secara tertulis, namun masih seringkali diingatkan, bahkan dianjurkan untuk melakukan pendakian berjumlah genap. Jalur pendakian dari pos 3 menuju pos 4, ini adalah jalur paling menanjak di antara semua pos. Jalur setelah pos 3 masih sama seperti dengan sebelumnya. Jalur yang masih berada di kawasan hutan pinus, sehingga tidak terlalu terik jika berjalan di siang hari. Oke. Oke, hati-hati semua. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Ya. Ini di antara semua jalur yang sekarang paling berasa banget nih dari 3 ke 4. Sedap pokoknya. Sedap. 3, oke. Bang sama Makasih ya. Ya, bro, apa? Oke. Woi. Icin. Sedap. Gunung Lawu sering disebut sebagai miniaturnya Gunung Argopuro. Hal ini dikarenakan memiliki tipe vegetasi yang serupa. Jalur pendakian Ceto memang memiliki waktu tempuh yang lebih lama dibandingkan dengan jalur yang lain. Namun, pemandangan alam yang disuguhkan bisa dibilang yang terbaik. Tunggu deh, sampai kalian melihat dengan mata kepala sendiri. Sampai di pos 4. Oke, jam 12.19 kita udah jalan 3 jam 45 menit, ketinggian 2533. Yes, nyampe pos 4. Pos 4, akhirnya makan. Sesaat kami tiba di pos 4 Penggi, kami rehat sejenak dan makan siang sebelum melanjutkan perjalanan. Melihat kondisi saat ini, perjalanan menuju area camping sekitar 2,5 sampai dengan 3 jam lagi. Tiga, 2, 1. Udah kakak? Ya, ketemu lagi. Sampai ketemu, hati-hati. Susah ya, jalan sama Iya susah. Satu, dulu begini. dah 1, 5 menit sekali ya, Bu. Foto ya.
Ya, hati-hati. Oke. Tuh 2. Hati-hati semua. Di stop gara-gara tahu. Iya, kena atas angin loh. Atas angin udah. Ya kan? Ada di Jepara Kudus. Oh, Jepara Kudus. Mas. Ya awal. 1, 2, 3. Nih berbatasan nih. Ini kita di Jawa Tengah nih. Oh, sini Jawa Tengah. Ya. Kita mau ke Jawa Timur ya. Ya. Nah, udah nyampe Jawa Timur. Udah selangkah ya? Selangkah. Oh, batu ini. Iya. Jawa Tengah. Nyampe Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yeah. Ini berarti naik gunung yang paling jauh lintasnya nih. Nih langsung nih. Oh, gitu. Jawa Tengah masuk Jawa Timur. Lintas. Nah, pos 6-nya itu tuh, udah di situ tuh, di balik bukit itu. Udah, that's it. Pos 5 Bulak Peperangan memiliki area yang terbuka luas dan sering dijadikan sebagai tempat camping favorit. Di sini juga menjadi pertemuan dengan jalur pendakian Jogorogo. Tapi kami berencana untuk ngecamp di pos berikutnya, pos 6. Sampai guys, Gupak Menjangan, pos 6. Ini sekarang jam 3.25, kita udah jalan 5 jam 36 menit, ketinggian 2959. Pos 6 Gupak Menjangan. Aduh, kayaknya tiap kali aku datang Kak Ringkas dokumentasiin deh, jadi nggak enak. Sampai pos 6. Congrats everybody. Kami memutuskan untuk ngecamp di sini karena kami ingin menikmati suasana sabana yang bersebelahan dengan tenda. Ini juga bertujuan agar perjalanan menuju puncak di keesokan harinya menjadi lebih dekat. Area di pos 6 relatif teduh, lapang, dan memiliki pemandangan sabana yang sangat indah. Jika kalian beruntung, kalian bisa melihat kawanan menjangan atau rusa. Nama Gupakan Menjangan, Gupakan adalah cekungan, dan menjangan adalah rusa. Istilah inilah yang menjelaskan adanya telaga musiman. Namun, telaga tersebut hanya ada di saat musim penghujan. Makan, makan. Makan semua. Cemilan nih, cemilan. Buka-buka yang ini apa? Wow, oke. Yaudah. Let's eat. Ini jam 4:09. Kita mau summit Gunung Lawu. Kita berdoa dulu, semoga diberikan kelancaran. Kita mau summit ke puncak Lawu. Semoga dapat cuaca cerah juga dan bisa turun kembali dengan selamat. Doa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Yuk. 1, 2, 3. Lawu. Ayo. Yuk. Jalur via Candi Cito ini bisa dibilang jalur favoritnya para pendaki karena selain bisa menikmati sabana di pos 5 dan 6 area camping,
pendaki juga bisa menikmati pemandangan turunnya kabut tebal secara perlahan. Meski demikian, jalur ini juga menjadi jalur yang paling ditakuti alias angker dibandingkan dengan jalur lainnya. Seperti yang sudah disampaikan di episode sebelumnya, Gunung Lawu menyimpan kisah-kisah misteri dan berkaitan dengan lokasi Pasar Dieng atau yang terkenal dengan sebutan Pasar Setan. Tepat di lokasi ini, hanyalah berupa tumpukan batu dan padang ilalang. Konon kabarnya, di saat melintasi kawasan tersebut, para pendaki sering mendengar suara bising layaknya sebuah pasar. Dan suara tersebut seperti kerumunan yang sedang bertransaksi, namun bahasa yang digunakan bukan bahasa manusia, melainkan bahasa jin. Ditambah lagi, gerbang batu sebelum memasuki wilayah Pasar Dieng juga dipercaya sebagai jalur perlintasan ke alam gaib. Banyak pendaki yang sempat berhadapan dengan hal-hal yang aneh ketika melewati jalur ini. Bahkan, ada yang pernah bercerita kalau ada suara yang seolah menawari untuk belanja. Beneran? Beneran alami kayak gini? Iya alami. Sama kayak Arjuna. Ini kan kita kan masuk Gapura nih. Ini. Nih, coba ini. Gapura mana? Ini. Oh, dua batu ini? Iya. Iya. Batu ini satu. Oh, Pasar Dieng. Pasar dia nih. Itu satunya tuh. Kerata juga kan. Kayak Gapura. Oh iya. Ada kayak ininya ya, ada kayak gerbang Iya, gerbang masuk. sebelah. Ini pasar. Ini batu-batu ditumpuk kayak gini dipercaya sama masyarakat Lawu. Ini salah satu yang penjual yang dianggap mereka berjualan. Jadi transaksi kayak gini. Jadi tumpukan batu itu dianggap dipercaya yang tempat mereka berjualan. Kayak batu Kayak gini. kios gitulah kalau kayak sekarang tuh. lapak-lapak Iya, bahasanya. lapak lah kasarnya tuh. Tapi gitu. cuma ada ini atau ada tumpukan batu lain? Banyak sini. Oh di Warung. Masuki area Hargo Dalam ini. Di lokasi Hargo Dalam ini adalah lokasi petilasan pertama yang dijumpai. Disinilah tempat yang dipercaya sebagai tempat moksa raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima. Moksa adalah konsep dalam ajaran Hindu dan Buddha, yakni lepas dari ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi. Dan ini menjadi tempat salah satu bukti ada kaitannya antara Gunung Lawu dan Prabu Brawijaya kelima. Wah, sip. Ngatai dulu. Cimol Kandang sana. Ini. Oh, ini dari Cimol jalur Kandang. Cimol Kandang. Duduk dulu. Ngeteh. Very nice. Ngebul. Masih ngebul. Cheers. Boys, Hehe. Tarik. Kelihatan lemah. Udah deket ya? Gimana tuh, Bi? Oh, naik lagi ke sini. Naik kiri. Udah, sampai tuh kelihatan nampak tuh putih-putih. Dikit lagi sampai puncak Lawu. Argo Dumila. Sampai bro.
Nice, mantap. Nyampe bro di ini warungnya Mbok Iem. Kita mau sarapan pagi dulu. Nih. My breakfast for today. Yum yum.